Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan mulai memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi menteri di kabinet pemerintah yang dibentuk bersama dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Prabowo Gibran dikabarkan akan membentuk kabinet Zaken untuk membantu jalannya pemerintahan. Lantas apa itu kabinet Zaken? Benarkah Prabowo dan Gibran benar-benar akan membentuk kabinet profesional? Atau tetap saja calon-calonnya utusan parpol? Kabar pembahasan sejumlah nama untuk menjadi Menteri Prabowo Gibran diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Senin 9 September 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Muzani mengungkapkan sebagian calon menteri yang dibidik Prabowo Gibran sudah diajak diskusi. Tema diskusi antara lain seputar tantangan dan persoalan yang akan dihadapi bangsa ke depan, serta jalan keluar yang ditawarkan para calon menteri tersebut. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Jadi lebih banyak kalangan profesional atau seperti ya, meskipun dia orang partai ataupun orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidang. Sebelumnya dalam Forum Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo memberikan bocoran calon menteri yang akan mengisi kabinet di pemerintahan mendatang. Di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh bocorkan. Lantas apa sih sebenarnya kabinet Zaken yang rencananya akan dibentuk oleh Prabowo Gibran? Konsep kabinet Zaken bukan hal baru dalam dunia politik di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1955 sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik pasca pemilu pertama kala itu. Kabinet Zaken adalah kabinet yang diisi ahli di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain, posisi menteri dijabat orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Singkatnya, seorang profesional sekaligus ahli. Misalnya, Menteri Pertanian dijabat ahli dalam bidang pertanian. Jika melihat berdasarkan jabatan menteri dari kalangan ahli non-partai, porsi ini banyak diberikan pada era Kabinet Nasir 1950 hingga 1951, Kabinet Wilopo tahun 1952 hingga 1953, dan Kabinet Juanda tahun 1957 hingga 1959. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi juga pernah ditunjuk sejumlah menteri dari kalangan profesional. Meski tak seluruhnya dijabat oleh kalangan ahli, porsi yang diberikan cukup besar. Bahkan Jokowi memberikan porsi lebih besar untuk posisi menteri dari kalangan non-partai jika dibandingkan Kabinet Juanda yang selama ini dikenal dengan Kabinet Zaken. Selain rencana membentuk Kabinet Zaken, pada pemerintahan mendatang, Presiden dapat menentukan sendiri jumlah kementerian yang akan dibentuknya. Ini karena pembatasan 34 kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disepakati untuk dihapus. Artinya, jumlah kabinet sudah dipastikan akan lebih gemuk. Lalu apakah ini sesuai dengan filosofi Kabinet Zaken itu sendiri? Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuro dalam wawancara dengan Kompas Selasa 10 September mengungkapkan, wacana Kabinet Zaken yang akan dibentuk oleh Prabowo justru bertentangan dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sebab idealnya Kabinet Zaken memiliki jumlah kementerian yang lebih sedikit. Selain itu, Siti menilai rencana kabinet gemuk yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran rentan dengan isu bagi-bagi jabatan kepada parpol yang terlibat dalam pemenangan pemilu, yang justru akan berdampak buruk bagi masyarakat. Apa alasannya kementerian lembaga digemukkan jumlahnya ditambah sedemikian rupa kalau Indonesia sudah berkomitmen untuk melaksanakan satu kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah? Karena apa? Karena urusan-urusan sudah didaerahkan. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah itu sudah dilakukan daerah. Maka urusan di pusat itu cuma 6. Urusan pemerintah nasional absolut itu hanya 6. Jadi belasan bahkan lebih dari 20 itu ada urusan wajib, urusan pilihan gitu kan. Itu sudah didaerahkan. Jadi apa pula gitu di tingkat kementerian kabinet ini, kementerian lembaga ini harus diperbanyak itu apa yang diurus kan gitu. Sementara memang sudah
menjadi urusan daerah. Nah ini artinya kalau memang digemukkan di kementerian dan sebagainya, artinya ke depan memang otonomi daerah, desentralisasi dan otonomi daerah itu bisa jadi ditiadakan. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, publik tentu menanti siapa saja figur-figur yang akan menempati posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Harapannya, tentu orang-orang yang ditempatkan memang benar-benar mumpuni, sesuai bidang dan keahliannya, serta yang terpenting, bersedia bekerja untuk rakyat. Rakyat mulai jengah dengan praktik utak-atik menteri yang selama ini lebih banyak diberikan sebagai balas jasa politik semata. Kalau sahabat Kompas bagaimana? Apa sih harapannya untuk kabinet mendatang?